Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semuanya? Selamat pagi, siang, sore, dan malam, serta apapun waktu di tempat kalian ya. Kali ini kita bertemu kembali masih di channel Dani Arif Guru Desa. Dan kali ini kita akan belajar online lagi setelah beberapa waktu kita tidak bertemu ya teman-teman, adik-adik semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 4 pada pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial di bab 1 ya. Semuanya sudah siap teman-teman, adik-adik semuanya? Sudah siap ya? Baik, kita mulai ya. Pada bab 1 di pelajaran IPAS kali ini masih di kurikulum Merdeka. Kita akan belajar tentang tumbuhan, materi pertama ya, yaitu tentang tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Di mana dalam pelajaran kali ini kita akan belajar 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu kita akan mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan atau menjelaskan pada fungsinya juga ya. Yang kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkannya tentang proses tersebut bagi makhluk hidup ya. Mendeskripsikan itu menjelaskan ya adik-adik, teman-teman semuanya. Serta yang ketiga yaitu mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dan membuat laporannya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan fokus pada bagian tubuh tumbuhan dulu ya, serta beberapa fungsinya. Teman-teman, kelas 4 yang Pak Guru sayangi, yang berbahagia semuanya, kita tahu ya bahwa dalam tumbuhan ya itu merupakan bagian terpenting dalam kehidupan kita ya. Makanya kita ambil tema kali ini adalah tumbuhan sumber kehidupan ya. Karena tumbuhan ini merupakan salah satu makhluk yang tidak pernah terlepas dari kehidupan kita. Siapapun membutuhkannya, baik itu kita sebagai manusia maupun hewan itu sendiri ya. Serta tumbuhan itu juga saling membutuhkan antar tumbuhan ya. Nah, pada kali ini kita belajar tentang bagian tubuh tumbuhan dalam 3 hal. Yang pertama yaitu tentang akar ya. Kita belajar mulai dari akar, kemudian batang dan daun ya. Kita fokus pada 3 dulu ya. Nah, untuk tahap berikutnya nanti kita akan belajar tentang fotosintesis ya. Apa itu manfaat serta proses yang ada pada fotosintesis serta perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai ya teman-teman semuanya. Dalam tumbuhan ya, bagian-bagian tumbuhan itu ada 3 hal yang ingin Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita mulai dari atas ya. Ada daun, batang, dan akar. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernafasan. Sedikit Pak Guru beritahukan, atau mungkin di kelas 3 dulu sudah pernah kita jelaskan, ya, bahwa fotosintesis itu adalah proses memasaknya tumbuhan untuk membuat makanan, begitu ya. Nah, kemudian di batang itu berfungsi sebagai penyokong dan pengangkut air serta zat hara dari akar ke daun serta mengedarkan makanan maksudnya ya, dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Kemudian di bagian paling bawah ada akar yang berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan serta penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. Kalau boleh diistilahkan, fungsi akar adalah untuk minum ya, kalau kita ya menyedot begitu ya adik-adik. Kita mulai dari yang pertama. Dari akar dulu ya, yang paling bawah ya adik-adik semuanya. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah ya. Ini berlaku bagi tumbuhan yang hidupnya di tanah ya. Emang ada Pak Guru yang di tempat lain? Ada dong, di air begitu ya. Akar berdasarkan bentuknya itu ada 2. Di sini Pak Guru contohkan 2 contoh bentuk akar ya. Dimana ada akar tunggang dan akar serabut ya. Ada bunga dan
contoh tumbuhan sayur begitu ya. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik kalau kita urai di dalam tanahnya ya. Nah, di dalam akar itu ada rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air ya. Dia mempunyai serabut-serabut kecil yang fungsinya untuk melakukan penyerapan terhadap air dan zat hara. Kemudian yang kedua yaitu batang. Bagian di atas akar dalam tumbuhan itu ada yang kita sebut batang atau pohon mungkin ya. Ada dua jenis batang pada tumbuhan yaitu batang berkayu dan batang basah ya. Coba sebutkan contoh batang berkayu adik-adik. Tahu kan? Tahulah, di sekitar rumah kita pasti banyak ya. Kita biasanya punya pohon mangga, pohon jambu begitu ya. Kemudian pohon apa lagi? Pohon kelengkeng begitu ya. Nah, atau kelapa misalkan ya. Itu pohon yang berkayu, yang bentuknya kayu ya, keras. Kemudian ada juga pohon yang batangnya, tumbuhan yang batangnya basah. Contohnya apa ya? Banyak. Ya, misalkan ibu belanja sayur di pasar atau di warung begitu ya. Pasti kita akan bisa melihat itu sayuran. Secara umum kita dapat perhatikan bahwa batang dari sayuran itu biasanya berjenis batang yang basah begitu ya. Nah, ciri-cirinya seperti ini ya teman-teman. Ciri-ciri batang berkayu itu batangnya keras, berwarna coklat dan sulit dipatahkan, harus memakai alat tentunya ya. Kemudian untuk ciri-ciri batang yang basah itu batangnya lunak ya kan, empuk lah, berwarna hijau dan mudah dipatahkan ya kan. Biasanya sayur kita petik ya untuk dijadikan makanan ya sehari-hari buat sarapan atau makan kita begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, bagian tumbuhan yang paling atas itu adalah daun adik-adik ya. Kita sudah sangat sering mengenalnya ya, bahkan hampir di setiap tempat di wilayah kita pasti ada ya. Di mana daun ini adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis ya. Fotosintesis akan kita urai di waktu yang akan datang, yaitu proses memasaknya tumbuhan, membuat makanannya tumbuhan untuk dibagi-bagi atau diedarkan. Nah, bentuk daun itu umumnya pipih dan melebar. Pipih tahu ya, seperti ini, atau melebar ya. Contohnya daun pisang ya kan. Di sini kita contohkan daun jambu adik-adik ya, teman-teman semuanya ya. Dan daun umumnya berwarna hijau. Ya. Ada 3 bagian daun di sini, yaitu helai daun, ya helainya. Kemudian ada tulangnya, ya tulang ya, penyokong dari daun itu sendiri, atau apa ya, semacam ranting kecil. Kemudian tangkainya yang menghubungkan daun dengan pohon ataupun ranting pada pohon di tumbuhan itu sendiri. Begitu. Sampai di sini adik-adik sudah paham ya tentang bagian-bagian tumbuhan yang Pak Guru jelaskan tadi ya, dimulai dari akar, batang, dan daun ya. Ini saja yang coba Pak Guru sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini menambah wawasan dan ilmu kita serta pemahaman dalam belajar kita terhadap IPA ya, di kelas 4 tentunya ya. Baik teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap simak di channel kita ya, supaya kita tidak ketinggalan informasi dan kabar ataupun ilmu-ilmu terbaru tentang belajar online yang kita lakukan pada setiap waktu. Terima kasih adik-adik dan kawan-kawan semuanya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.